Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So how do you usually practice to playing a keyboard? I usually practice with my teacher in my home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MTSB channel. Kita nih cakep. So, today, as always, I'm not alone. I'm here with PE teacher or physical education teacher. So, please, ma'am and mister, please introduce yourself. Okay, thank you, Ma'am Ani. My name is Budi. I'm here is physical education teacher in MTS Bilingual. And then I am Memona. I his partner. his partner. It's okay, Yeah. okay. His assistant. Oh no, partner team. Partner team ya. Okay, Ma'am. Okay, so hari ini kita akan membahas tentang pentingnya air mineral. Ya, benar ya, Ma'am dan Mister. Ya. Monggo mungkin bisa disampaikan. Oke, yang pertama yang ingin disampaikan di sini itu adalah kebutuhan air mineral untuk tubuh kita ini sangatlah penting. Kenapa? Karena 80%, ya lebih kurang 80% tubuh kita ini supply, ya kebutuhan air mineral itu ditopang dari 80% cairan. Jadi andai kata tubuh kita ini kurang dari angka tersebut, bisa dipastikan atau bisa jadi ada something wrong in our body. Jadi ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita nanti. Jadi karena kaitannya dengan kelembapan, mungkin bisa jadi dengan fungsi organ dalam kita dan lain sebagainya. Iya, karena Seperti hampir seluruhnya itu adalah cairan. Ya. Hampir Betul. seluruh tubuh kita itu adalah cairan. Ya. Nah, air apa saja yang baik untuk dikonsumsi oleh manusia? Yang perlu kita pahami terlebih dahulu, Jadi ada 3 macam air yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah mineral water. Jadi air mineral, di mana air mineral ini terkandung atau mengandung beberapa unsur, ya, baik dari alam maupun dari buatan. Iya. Terus habis itu yang kedua ada air sparkling. Oh, Air sparkling water. sparkling, ya, Ya. sparkling water. Terus yang terakhir itu adalah ada distilasi water. Jadi air distilasi, di mana air tersebut itu diuapkan terlebih dahulu. Jadi uap air tersebut itu yang nanti dikonsumsi. Dikonsumsi. Nah, kaitannya dengan air mana yang layak kita minum atau iya. pantas kita minum, mungkin Memona bisa bantu. Air yang kira-kira ukuran kepantasan kita itu seperti apa barangkali? Untuk air itu yang paling manfaat ya kita tahu kan, yang namanya air mineral itu paling bagus Paling ya buat bagus, kita iya, kan ya. benar. Karena kita tahu banyak sekali manfaat dari air itu sendiri, yang tentunya kita semua sebenarnya tahu manfaat itu sangat besar bagi tubuh kita. Tetapi karena ini kesadaran untuk meminum air itu sendiri yang kurang dari kita. Benar. Karena banyak sekali dari mereka itu yang memilih lebih memilih minuman yang berasa. Betul. Ya, benar. Yang ada Iya. rasa-rasanya. Ya, padahal dari segi kesehatan, dari segi agama, air mineral itulah yang paling bagus Paling buat bagus kita. buat tubuh. Iya. Menambahkan juga, jadi untuk konsumsi air mineral itu memang bagus untuk tubuh kita. Jadi bagi yang dalam tanda kutip normal, Mem. Jadi untuk distilasi dan sparkling water itu juga tidak disarankan dalam waktu yang lama. Jadi Iya. terkadang untuk penderita penyakit tertentu. Nah, tergantung terutama untuk individu yang juga. distilasi. Ya, jadi terutama untuk yang distilasi itu karena kandungan air distilasi itu sendiri, betul. Jadi sebagai fungsi penyembuhan, gitu kan.
Jadi sparkling ini kan kandungannya ada karbonasinya Iya, juga benar. gitu. Jadi kalau dikonsumsi dalam waktu yang lama juga tidak terlalu bagus. Tidak terlalu Kira-kira bagus. Tapi yang memang yang lebih diutamakan adalah air Mineral mineral. water, Pak. betul, Iya, air betul, mineral. betul. Terus mana yang lebih baik antara minum air hangat dan juga minum air dingin? Nah, ini kan sering nih, apalagi murid-murid kita sering biasanya kalau istirahat habis olahraga kadang juga minum air es gitu ya, misalnya betul. tahu sendiri. Terus itu bagaimana? Lebih baik minum air hangat atau minum air dingin sebenarnya? Saya kasih sedikit informasi sebelum kita menjawab mana yang baik Iya. antara air dingin dengan Air hangat. ya. Kaitannya dengan suhu tubuh kita. Jadi lebih kurang 37 derajat kan. Jadi air dingin dengan air panas, kegunaannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan mana yang lebih baik. Mana yang lebih ya. baik? Iya benar. Kaitannya dengan itu, yang perlu disadari bahwa ketika kita minum air hangat yang suhunya lebih dari 37 derajat, itu tubuh kita juga akan melakukan sedikit penyesuaian suhu. Iya. Ya, terutama itu. Terus yang kedua, begitu juga dengan minum air dingin. Jadi kalau air dinginnya itu suhu kurang dari 37 derajat, tubuh kita juga akan melakukan penyesuaian. Nah, kaitannya dengan baik mana? Nah, Iya. kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Contoh misalkan seorang olahragawan yang dituntut untuk kerja ekstra keras. Hari ini main gitu ya, breaknya Iya, cuma satu satu hari. hari. Ya, jadi dibutuhkan waktu istirahat yang cukup. Nah, oleh Benar. karena itu seorang olahragawan ini kan suhu tubuh ini kan cepat untuk meningkat. Oh iya benar. Tentunya itu yang perlu kita sadari. Jangan sampai overheat training. Jadi suhu tubuh kita itu jangan sampai lebih dari Iya, benar. suhu yang normal kan. Heeh. Tentu saja ada tips dan trik sendiri, yaitu dengan apa? Satu, konsumsi air dingin untuk Menjaga menjaga suhu atau tubuh. menormalkan suhu kembali. Ya, artinya menjaga agar tidak terjadi yang namanya kasus dehidrasi. Nah, kira-kira begitu. Ya, mungkin berikutnya Memona yang ya mungkin ya, bisa kira-kira- ditambahkan dengan Memona. betul. Kaitannya kan juga nanti dengan suhu kita yang kita tinggal di iklim tropis, Mem. Iya kan? Terutama sama kaitannya dengan, nah ini kalau anak-anak tadi kan Habis olahraga, habis istirahat, gitu kan, olahraga kan atau suhu panas gitu kan, panas banget, minumnya terus air akhirnya es. air es. Oke, memang itu air mineral es ya, bukan air yang ada campuran. Ada campurannya. misalkan. Nah, oke, ya seperti itulah kira-kira. Jadi dilihat timingnya, dilihat momentumnya. Jadi suhunya kira-kira aman enggak sih? Jadi tidak terlalu signifikan, biar tidak mengganggu tenggorokan. Kestabilan, iya. Bisa Kira-kira seperti seperti itu. Mungkin Memona mau menambahkan? Kalau air dingin, air hangat itu menurut saya itu juga tergantung usia ya. Betul. Iya, benar. Betul. Kalau di usia muda itu air dingin itu bagi mereka itu Kayak tidak ada efek apapun iya, lah benar, intinya benar. ya. Di tubuh itu mungkin ada cuman sedikit. Iya, Tapi bagi kita yang sudah berusia 40 tahun ke atas itu harus hati-hati. Nah, betul. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi Sesuatu air yang biasa atau air hangat, betul. Jadi Karena tergantung ya, tergantung Iya, kondisi. tergantung juga. Karena air hangat itu juga bisa membakar ini kan kalori. Kalau untuk saya usia 40 tahun ke atas itu kan kadang juga cenderung obesitas, Obesitas. tubuh itu juga lemaknya meningkat gitu loh. Jadi lebih baik mengkonsumsi air yang hangat kalau saya ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu sendiri pengalaman empiris bagi kita, Iya, malam hari itu aja mereka cari air es. Ya, padahal suhu malam ini kan juga tidak terlalu panas gitu kan. Tapi mereka merasa puas, merasa lega dengan air dingin itu. gitu. Begitu. Ya. Jadi faktor apa? Berapa banyak asupan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, karena kaitannya dengan asupan, ini ada dua sumber yang ini ada acuan yang dapat
kita gunakan. Jadi ada dua hitungan dari USA. Iya. Di sini International Medical Marathon, ya. Terus cara perhitungannya itu begini. Ya, di sini ada rumus yang saya perlu tuliskan di sini. Oke, di sini ada rumus 0,03 liter dikalikan berapa kilo Berat badan. berat badan seseorang tersebut. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan pasti. Hanya dijadikan acuan, bisa up, bisa turun. Bisa turun. Tergantung dari aktivitas yang bersangkutan. Oh. Ya, tergantung dari aktivitas yang bersangkutan. Ini yang pertama. Untuk rumus yang kedua, ini ada perhitungan 10 kilo yang pertama, itu adalah 1 liter. 10 kilo pertama itu 1 liter. Lalu berikutnya ada 10 kilo yang kedua, itu 500 ml. Dan perhitungan yang terakhir adalah baik, bisa kita perhatikan di sini. Ini ada 10 kg yang pertama adalah 1 liter. Terus berikutnya ada 10 kg yang kedua itu 500 mili. Lalu yang terakhir ada berat yang tersisa itu dikalikan dengan 20 ml. Jadi itu bisa dijadikan sebuah acuan tergantung dari aktivitas yang kita lakukan terus habis itu kita sedang di mana, termasuk faktor cuaca yang mempengaruhi kebutuhan asupan cairan kita. Kira-kira begitu. Ya, mungkin memang ada tambahan? Tidak ada? Sudah cukup. Oke, kalau kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu faktor apa yang menentukan konsumsi cairan tubuh? Faktornya. Oke, untuk faktor yang mempengaruhi cairan tubuh itu yang pertama tadi sudah disinggung sama Memona. Jadi kalau tadi Memona itu menyinggung tentang air panas, air dingin dengan usia. Iya, benar. Usia ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi usia ini salah satu faktor kebutuhan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari faktor usia ini akan mempengaruhi seberapa tinggi tingkat aktivitas kita. Itu iya, pasti. Benar. Ya mungkin usianya lanjut misalkan 40 up gitu ya. Iya. Itu sama dengan aktivitas 40 ke 40 ke bawah. bawah. Nggak mungkin. Nggak mungkin sama. Ya, itu yang kedua. Jadi usia yang pertama, yang kedua adalah tingkat aktivitas. Terus yang ketiga tadi disinggung sama Mona juga tentang di mana kita berada. Iya, benar. Nah, jadi kita harus membedakan itu. Jadi iklim tropis di daerah Indonesia dan sekitarnya dengan di Eropa atau di iklim dua ya, misalkan musim dingin sama musim panas itu tentu akan berbeda. Faktor diet itu juga bisa. Nah, ada yang ya betul ditambahkan sama Mona juga ada faktor diet. Jadi ini juga salah satu sekalian juga jadi manfaat daripada konsumsi mineral. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan detailnya sama Mona karena Mona ini juga salah satu praktisi juga, teman sharing bagi juga. Tipsnya, iya betul. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan juga. Tadi sudah usia, ada tingkat aktivitasnya, terus tempat atau di mana kita ya kan, tropis dan suhu lah sekiranya seperti itu. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan kita.
Benar. Bagaimana Memona? Bagaimana caranya? Langsung Benar disampaikan. ini. Saya Iya. juga butuh informasinya Memona. Jadi bagaimana air mineral itu bisa menurunkan berat badan? Nah, Ini bukti-bukti sudah banyak realita ya. Iya, ya. Kalau kita pingin menurunkan berat badan, Iya. kita harus mengkonsumsi banyak air putih atau air mineral ya. Air Iya, air mineral. mineral. Nah, kenapa harus air mineral yang kita Yang perbanyak? Kita tahu iya. kalau air mineral ini bisa menekan nafsu makan kita. Makanya kita kadang dianjurkan sebelum kita makan minum air. nasi, Iya, benar. kita lebih baik minum air putih Putih terlebih dulu. dahulu, air mineral terlebih dahulu. Jadi nafsu makan kita ini akan Sedikit lebih, iya, betul. kurang. lebih ditekan Tertekan, ya. iya. Jadi kemudian air mineral ini juga kalau kita konsumsi semakin banyak itu akan membakar lemak kita. Lebih banyak membakar lemak Iya, iya, kan iya. dengan nyesewu ya. Kalau kita minum banyak air mineral itu biasanya kita akan lebih sering Buang air. betul. buang air kecil, Iya, buang air besar gitu Nah, kan. nah itu dengan buang air kecil itu akan membuang juga racun-racun dalam tubuh, Iya benar. membuang lemak juga dan toksin-toksin itu juga. Ikut Jadi keluar. seperti itu, iya. Jadi saya itu pernah mengikuti program diet itu. Ya. Satu hari itu pemenangnya ya, bukan saya pemenangnya, tapi pemenangnya itu ternyata dia mengkonsumsi 8 liter air per hari. Betul. Wow. Jadi drastis dia turun. Cuma juga harus mengatur pola makan juga. Bisa diimbangi dengan olahraga juga ya. Betul, iya. Diimbangi dengan olahraga juga, asupan airnya ditambah sama olahraga. Betul, betul. Bisa mampu menurunkan berat badan. Iya. Oke. Iya. Tapi kadang Next time. sulit juga dilakukan. Iya. Karena apa ya? Belum terbiasa. Merasa, betul. Jadi merasa terlalu banyak minum akhirnya. Iya, kita betul. lakukan Juga terus sulit ya. kita Betul. praktekkan itu. Karena sendiri. memang kalau tanpa pengawasan atau tanpa pendampingan dari ahli, Ahli. itu konsumsi air mineral yang over itu bisa menggelontor atau menghilangkan mineral dalam tubuh kita. Kalau Jadi, terlalu banyak. betul, betul. Karena apa? Kalau yang tadi Memona sampaikan, mungkin karena air mineral tersebut digunakan untuk membersihkan. Iya benar. Itu yang pertama, digantikan dengan nutrisi yang lain. Nah, sedangkan yang tanpa pendampingan itu kadang orang awam pokoknya minum air Air mineral putih, aja iya, benar. sebanyak-banyaknya. Makanan mereka, nutrisi mereka tidak mereka perhatikan. Iya betul begitu. benar. Dan kadang orang awam tuh gagal pahamnya tuh karena ada informasi yang disampaikan tentang warna urin. Oh Karena iya. saking takutnya, Iya benar. kalau warna urinnya itu kuning, cenderung pekat, merah begitu kan, itu Iya. kan orang sudah khawatir jangan-jangan ada masalah gitu kan. Iya benar. Nah, ini yang mengakibatkan orang awam terutama yang tanpa pendampingan itu asal hajar aja, yang penting saya minum air mineral, saya cek urin saya putih aman. Padahal air mineral yang over itu juga bisa melunturkan, melarutkan nutrisi yang ada dalam tubuh kita. Padahal kita butuh itu. Iya, sebenarnya kita butuh itu, tapi akhirnya karena terlalu over itu tadi, akhirnya ikut terbuang. Betul, tidak ada pengganti kira-kira. Iya, seperti pengganti itu. Yang seperti disampaikan itu. Memona begitu kira-kira. Duh, terima Makanya kasih. kita harus tahu kalau berapa liter yang kita konsumsi itu Betul. kadang-kadang Benar. kita sesuaikan dengan berat badan kita. Ya. Kondisi tubuh kita Iya, juga. berapa ya, banyak yang harus kita butuhkan, dan harus kita konsumsi. Gitu. Jadi juga kita nggak boleh asal minum aja. Iya, benar. Harus tahu Harus ilmunya. tahu aja, iya, harus Betul. tahu Iya. ilmunya. Jadi mungkin ini conclusion sekalian Mem ya, barangkali Iya. nanti perlu ditambahkan. Jadi konsumsi air mineral dalam tubuh kita ini masing-masing orang berbeda, itu yang pertama. Iya, benar. Faktor yang menyebabkan perbedaan itu ada, yang pertama tadi sudah di usia, Di yang usia. kedua Kondisi berat badan. lingkungan. berat badan termasuk tingkat aktivitas, ya di wilayah mana kita Iya, sedang berada, berada. gitu kan. Kondisi. Ya itu, terus Kondisi yang tubuh berikutnya tadi disinggung tentang air dingin dengan air Air panas, panas, itu ya. juga tergantung kebutuhan. Jadi kalau kita tidak terlalu
aktivitas kita seperti seorang atlet, saya rasa itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Benar. Jadi seperti itu. Dan air mineral itu baik untuk tubuh kita asalkan ada pendampingan. Ini bagi yang program diet ya. Program diet, Program iya. diet itu ada pendampingan dan ada penggantian nutrisi yang Penggantian nutrisi yang hilang. dimasukkan yang hilang dari tubuh air kita. mineral yang kita minum itu. Barangkali ada tambahan Mem Iya, untuk Mem, conclusion ada tambahan kita kah? hari ini? Saya hanya menambahkan aja bahwasanya kalau kita mengkonsumsi air hangat tadi itu juga Iya. bisa mengurangi rasa sakit ya. Iya betul. Oh iya Rasa benar. sakit ya. Ya, dalam terutama bagi kita. orang yang memiliki riwayat ya. Iya. Riwayat. Jadi terutama di pergelangan. Oh di Iya, oh Pak, ya. ya. Ya sendi. Sendi, ya, betul. Sendi bergerak. Itu bisa mengurangi. Makanya kadang-kadang walaupun mereka tidak mengkonsumsi, Iya. tapi mereka kan istilahnya apa, berendam ya. Nah, betul. Oh iya berendam di air hangat. Betul. Iya benar. Ya, betul. Sudah, terima kasih Mem dan Mister. Thank you very much for your knowledge about mineral water. So I hope you enjoy this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And also don't forget to share this video to everyone to get the useful information about this. So thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.